Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenuk Bangga BKKBN Sulbar, selamat datang di podcast Karewana, keluarga keren berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga. Podcast ini membahas isu-isu mengenai kependudukan, pembangunan keluarga, dan penanganan stunting. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup dekat, topiknya dengan kehidupan sehari-hari mungkin, dan kita kedatangan tamu tentunya ya di hari ini bersama kakak-kakak dari Duta Genre Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kita akan membahas tentang ayah tak ada genre bicara. Nah, tak adanya atau ketidakhadiran figur ayah dalam kehidupan banyak anak muda saat ini mungkin akan memicu dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan para remaja kita dan tentang remaja yang tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah yang semestinya hadir secara fisik maupun emosional di rumah. Di tengah fenomena fatherless yang makin banyak terjadi ini, para remaja tentunya juga punya suara untuk menyuarakan hal tersebut. Bukan untuk menyalahkan tentunya ya, tapi untuk memahami, menyembuhkan, dan menyiapkan generasi yang lebih siap dan peduli di masa depan. Nah, sebelum kita lanjut, selamat datang kakak-kakak Duta Genre Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang di podcast Karewana. Senang sekali bisa hadir di hari ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik. Kak. Alhamdulillah. Nah, Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang ayat tak ada genre bicara, mungkin bisa perkenalan diri dulu ya. Mmm, dari namanya siapa, terus sebagai apa, dan kayak lebih seru kalau misalnya ada kata-kata hari ini. Oke, Iya, boleh boleh. Oke, boleh. mulai dari siapa dulu nih? Ladies Ladies-nya first. dulu. Oke. Oke, silakan. Oke, halo teman-teman dan halo Sobat Gen Rangers. Kenalin, aku Balkis Anastasia dari Duta Genre Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Terkait kata-kata hari ini, aku bakal bilang topik dari James Clear, Atomic Habits, bahwa langkah kecil yang kamu mulai pada hari ini akan berbuah besar nantinya. Baik itu hasil yang baik dan hasil yang buruk menentukan langkah baik atau langkah burukkah yang kamu lakukan hari ini. Seperti itu, Luar Kak. biasa. Iya. Wow, langkah kecil hari ini akan menentukan langkah kita ke depannya ya, Iya, hasilnya Benar seperti apa sekali. nantinya. Luar biasa, oke lanjut. Oke. Halo Gendragers, halo Kak, dan halo semuanya. Perkenalkan nama saya Risondi, aku dari Duta Genre Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Nah, untuk kata-kata hari ini, aku mau bilang bahwa kamu nggak sendirian, kamu kuat, dan kamu bisa tumbuh dari luka yang nggak kamu pilih. Wah, deep sekali. Oke, nah ini kayaknya relate dengan apa yang akan kita bahas, tentang luka yang dirasakan oleh mungkin sebagian remaja atau beberapa remaja yang, selama ini menjalani kesehariannya di rumah, kesehariannya tanpa adanya figur ayah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang fatherless, mungkin, boleh bercerita dulu nih, Kak. Kalau dari Kak Bilkis, dari Kak Rizwan, sosok ayah menurut atau sosok ayah yang selama ini Kak Bilkis atau Kak Rizwan rasakan itu seperti apa? Siapa dulu deh? Nah, boleh dari aku Oke. dulu ya. Jadi kalau dari aku sih Kak, misalkan, sosok ayah itu hadir seperti apa, aku mau bilang yang pertama, ayah hadir sebagai pelindung. Di mana ketika keluarga kita lagi dari krisis, lagi, misalkan krisis ekonomi atau memang ada masalah di luar keluarga, memang, orang yang paling pertama merangkul kita adalah ayah. Dan dia bisa menjadi pelindung dari kita-kita di keluarga semua, baik kakak, adik, atau ibu kita. Dan yang kedua, ini sangat penting. Nah, di mana ayah berperan sebagai, pencari nafkah atau bisa melengkapi secara finansial. Makanya untuk remaja-remaja semua sebelum, menikah, tentukan dulu bahwa ayah itu sehat secara finansial. Si laki-lakinya ini bisa sehat secara finansial maupun emosional. Dan, kalau di keluarga aku, nah, aku menganggap ayah itu sebagai, salah satu figur yang kita hormati dan memang karena kita dengarkan. Mhm. Karena salah satu, peran yang paling penting dalam keluarga itu ayah sih, Kak. Jadi walaupun ya antara ayah dan ibu itu harus seimbang, tetapi, menurut aku ayah itu memang, harus ada hadir dalam tumbuh kembang sang anak. Kalau aku sih itu sih, Kak. Oke. Mmm, Nah, kalau Bilkis oke. sendiri, eee, Bapak itu di rumah orangnya seperti apa sih? Kalau peran ayah di rumah saya sendiri, Kak, Mhm. terkait
Ayah saya cukup strict parents ya, Kak. Jadi Ya. mungkin ini memenuhi, sisi peran protektor atau sebagai perlindungan keluarga, di Mmm, mana ayah saya benar-benar melindungi saya, baik itu dari kewaspadaannya sendiri ataupun, bagaimana dunia luar bekerja. Dia juga mengingatkan kami, sebagai anaknya bahwa berhati-hatilah dengan dunia luar. Tak hanya itu, kita juga diajar untuk menjaga batasan. Nah, itulah pentingnya ayah dalam rumah teman-teman, bahwa ayah berperan untuk memberikan self boundaries di dalam keluarga dan membatasi, langkah liar yang akan kalian lakukan sebagai remaja. Apalagi remaja rentan banget nih, Kak, keluar dari jalurnya hanya karena penasaran. Makanya dibutuhkan seorang ayah yang mampu secara tegas untuk membatasi, "Ah, jangan seperti itu," karena hal itu merupakan hal yang salah. Walaupun kita bilang, ibu juga bisa, tapi kadangkala ibu lebih pendekatan emosional, bukan peringatan yang tegas seperti yang dilakukan oleh ayah. Dan selain itu, ayah di rumahku juga dan seharusnya peran ayah di rumah teman-teman adalah mendampingi pengasuhan anak di dalam rumah mmm. dengan ibu tentunya. Jadi ibu tidak boleh ditinggalkan sendirian dalam mengasuh anak. Seharusnya ayah juga ikut mendampingi. Seperti itu sih Kak dari aku. Oke. Nah, jadi benar-benar kalau sosok ayah di, baik di rumah Bilqis atau di Rizwan itu sosok yang protektif artinya dalam rangka melindungi ya, lebih Iya, melindungi, kemudian menyediakan apa yang dibutuhkan anaknya ya, dan hadir tentunya secara, fisik dan emosional ya. iya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan kenangan yang paling paling diingat gitu, kenangan apa yang pernah dialami oleh, Bilqis ataupun Rizwan pengalaman bersama ayah yang sampai saat ini kayaknya masih berbekas, belum pernah, tidak pernah terlupakan gitu? Oke. Dari aku Oh dulu ya, boleh boleh? boleh. Oke. Kalau aku pribadi, ayah aku tuh sebenarnya orang yang, mungkin kalau dibilang zaman sekarang itu effort banget di teman-teman sebagai cowok atau sebagai laki-laki, baik itu untuk anaknya dan juga untuk istrinya. Bagaimana kalau misalnya aku, bilang, "Eh, aku suka ini deh," dia bakal nyari itu dan usahain keinginan itu tercapai. Even kayak, Oh, "Oh, nunggu sabar dulu, nanti bakal oke. ketemu," dan tapi tetap tetap bakal dikabulin. Makanya aku Wow. Mmm, Sangat terharu dengan kenangan-kenangan kecil itu. Pernah nih suatu saat, Kak, aku suka misalnya makan, kacang lah, nggak usah sebut mhm. merek ya. Terus dia, aku bilang, "Eh, suka banget, ini enak banget." Pertama kali dibawain, besoknya tiba-tiba dibawain 5 bungkus lagi. Wow. Iya, Wow. itu keren banget, itu kenangan paling, mengharukan juga sih, Kak, dari aku. Ah, Bagaimana usaha seorang ayah ya dalam rumah tangga. oke. Love language-nya gift ya? Iya, Ya, gift. gift gift Oke gift. oke. Nah, Oke. lagi-lagi di luar sana kalau Bilqis artinya love language-nya gift ya? Aduh. Oke, kalau Rizwan gimana? Kalau sosok ayah saya sih, Kak, di rumah itu, kan, ayah saya kan petani, Kak. Mmm, Nah, dia mayoritasnya dan memang kesehariannya itu di ladang. mmm, Nah, pernah suatu hari ini pengalaman saya ini di ladang, Kak, nih. mmm, Nah, aku masih kecil, mungkin sekitar 8 tahun, kelas 3 SD. mmm, Nah, di situ aku ikut ke ladang nih, Kak, untuk, menggarap sebuah kebun mmm, misalnya. Nah, di situ, betul-betul pengalaman aku sangat, terharu karena di saat itu, aku tidak sengaja karena kita kan masih kecil, Kak, mainnya tuh masih belum bisa dikontrol. Nah, aku itu main benda-benda tajam. oke. Nah, main benda-benda tajam. Nah, walhasil akhirnya kena ke diri aku sendiri. Nah, setelah itu, inisiatif ayah aku sangat aku terharu karena dia bisa, memberanikan dirinya dan bisa melindungi aku dengan baik, karena hari itu lumayan parah dan memang inisiatifnya sangat baik sampai sekarang ini, mungkin ketika inisiatifnya kurang baik mungkin sampai sekarang ini kondisi aku cukup parah. Mmm, Karena memang itu hari itu agak parah dan, dia bisa menjadi pelindung aku. Kalau aku jadi ayah aku menurut aku sih superhero gitu, mmm, pelindung. Kalau dari aku sih itu, ini Kak, pengalaman act aku. of gercep. Gercep banget. Mhm. Langsung gitu ya, Iya. langsung, menghindarkan dari bahaya yang kemungkinan bisa Iya, bisa lebih berbahaya lagi kalau misalnya superhero sih, terjadi. Kak. Oke, Iya. sip. Nah, mmm, kalau misalnya nih, kebayang nggak di kehidupan ini nggak ada ayah?
Nah, Gimana tuh? Kebayang sih, Kak. Gimana ya rasanya pas saya? wah, mungkin teman-teman di luar sana banyak yang pada ngerasain nih sosok tanpa ayah dan pasti butuh banget perlindungan dari ayah sendiri, bahkan, ada orang-orang yang sampai, meminta laki-laki di luar sana untuk menjadi seorang yang mampu berperan sebagai ayah untuknya. Mungkin kalau misalnya dari aku, dunia tanpa batasan yang bakal membuat kamu tidak stabil secara emosional dalam Mmm, berpikir, logika. Karena kayak, ya betul betul ayah tuh merupakan sosok yang tegas tanpa bicara tapi aksi, mhm, se oh, dia tiba-tiba jangan, ke situ karena itu adalah hal yang berbahaya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada ayah, kita bakal, bisa aja nih seliar-liarnya, tapi dalam tanda kutip juga ya, tidak mungkin juga, sampai seberbahaya itu karena ada peran ibu. Cuman, eee akan ada kurang di hati kita, akan ada kosong mmm. di hati kita, dari aku gitu sih, Kak. Wah, nggak Se kebayang sih. Kosong. iya, aduh. Oke. Bisa kebayang sih, Nah, Kak. kalau Rizwan sendiri gimana? Kalau dari aku sih, Kak, kalau misalkan aku ada tanpa sosok seorang ayah mungkin aku bisa melihat dunia ini dengan abu-abu, nggak melihat Mmm, warna-warni yang sangat terang. Karena, penting banget sosok ayah dalam kehidupan saya, Kak. Mungkin, tanpa sosok ayah pun aku nggak bisa hadir di podcast ini. Karena bantuan dari ayah saya, support dari ayah saya mungkin, aku diberikan peluang sama Tuhan untuk bisa hadir bersama sini menyuarakan suara-suara remaja. Karena bagi aku ya, ayah itu adalah superhero dan memang, di dalam kehidupan keluarga itu sangat penting sosok figur ayah karena bukan hanya sebagai memenuhi materi atau finansial, tetapi memang ayah juga hadir secara emosional dan bisa memberikan, batasan-batasan seperti yang dibilang oleh Balkis bahwa, memang ayah adalah sosok yang paling tegas di rumah. Kalau aku sih itu, mhm. Kak. Mmm, oke. Nah ini, mungkin kalau kita ngebayangin sosok yang begitu luar biasa di rumah gitu ya, kalau tanpa beliau kayaknya udah nggak kebayang deh gimana rasanya Nggak gitu Iya, ya. kebayang. Dan kalaupun, ada nih, fenomena yang sekarang muncul, ada secara fisik, tapi tak ada secara emosional. Nah mungkin ini akan kita bahas selanjutnya tentang fenomena fatherless iya. generation. Nah kalau menurut Kak, Balkis, dan Kak Rizwan, mmm seperti apa sih, isu fatherless ini di Sulawesi Barat? Apakah ada di lingkungan Kakak-Kakak semua yang, mengalami fatherless atau mungkin melihat atau bahkan mungkin pernah sempat ada di fase tersebut? Mungkin siapa dulu nih yang mau cerita? Aku dulu. Oh boleh. Oke, ini sangat menarik banget ya, Kak, bahwa, di Sulawesi Barat ini memang, marak-marak juga yang namanya fatherless. Karena bisa kita ketahui bahwa di Sulawesi Barat ini angka pernikahan di bawah usia anaknya itu sangat tinggi, Kak. Nah, bisa dilihat dari data bahwa angka perceraian itu didominasi oleh, pernikahan yang di bawah usia anak. Mmm, Maka dari itu ketika angka pernikahan di bawah usia anak ini tinggi, tentunya angka fatherless ini akan semakin meningkat. Nah, ini pengalaman dari pribadi aku, Kak. Jujur aku pernah fatherless, di usia aku dari 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, memang di dalam masalah keluarga itu kita nggak bisa kontrol ya, memang setiap keluarga itu memang ada masalahnya. Tetapi alhamdulillah saat ini, dari umur aku 6 tahun sampai saat ini, alhamdulillah ayah aku hadir secara fisik, emosional, maupun finansial. Dari pengalaman aku sendiri memang teman-teman menjadi fatherless itu nggak enak. Karena memang kita butuh sosok figur laki-laki yang bisa, menemani kita, yang bisa memberikan kita baik finansial maupun emosional, karena salah satu karakter anak itu didapatkan dari sang ayah. Jadi ketika ayah tidak hadir secara maupun hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara emosional, itu sama saja teman-teman. Karena, eee, kita tidak terlalu butuh yang namanya materi, tetapi yang paling penting adalah karakter dan pribadi kita. Dan ketika antara ayah dan ibu tidak seimbang, maka karakter kita, juga cukup agak buruk, teman-teman. Kalau dari aku itu sih, Kak. oke. Kalau dari Oke, terkait tadi ya, Kak, isu fatherless ini.
Nah, aku lihat nih data UNICEF baru-baru aja merilis tahun 2021 bahwa bahkan banyak sekali anak Indonesia mengalami fatherless sebanyak 20,9% ya, Kak. Dan aku tuh benar-benar, oh berarti ini tuh sangat penting nih, sangat krusial buat dibahas. Apalagi dari segi itu mungkin kalau di Sulawesi Barat dampaknya yang aku lihat di lapangan ya teman-teman, masih banyak yang ada budaya patriarkinya yang menyuruh yang tidak membuat ayah bekerja atau, bekerja di dalam rumah tangga atau dalam tanda kutip "mengasuh anak bersama ibu." Justru kayak dibilang, "Eh, ngapain ibunya tidak kerja ya? Kok, kamu yang mengasuh anak?" Makanya sebenarnya budaya patriarki dan gender ini seharusnya dihilangkan biar fatherless ini juga hilang. Kalau dari pengalaman aku sendiri, aku memang bukan dari keluarga yang fatherless, tapi setidaknya teman-teman, aku bisa berempati dan sudah melihat pengalaman dari temanku dan sebenarnya ada keluargaku juga nih yang mengalami fatherless dan penyebabnya tuh dari perceraian dan juga kematian. Dan aku lihat dari segi sikap, mungkin ada perbedaan terkait bagaimana mereka mengatur jam malam, bagaimana mengatur, jam makannya, karena tidak ada batasan dari sosok ayah. Tapi aku ngerti perasaan teman-teman bahwa kalian sebenarnya butuh itu, cuman ya mau gimana lagi, kita tidak bisa mengatur apa yang tidak bisa kita kontrol. Cuman ya kalian hebatlah bisa survive di tengah-tengah itu, walaupun ada kekurangan di hati kalian, kalian tetap berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik dari versi kalian. Gue gitu sih, Kak. Oke. Nah, terkadang untuk hal-hal yang seperti, kehadiran sosok ayah, bagaimana ayah berperan di dalam rumah, apakah ayah hanya, fokus untuk menyediakan, kebutuhan finansial saja, padahal yang dibutuhkan anak juga sebenarnya emosional Setuju. juga ya, lewat dengan kegiatan diskusi atau misalnya bermain, dengan anak atau sekedar, apalagi ya, ngajak Iya. jalan-jalan dan Iya. sebagainya, dan itu hal-hal yang sederhana tapi dibutuhkan oleh, seorang anak ya tentunya. Nah, kalau misalnya apakah ketika misalnya seorang remaja mengalami, berada di sebuah keluarga yang fatherless begitu, suara seperti apa yang bisa disuarakan oleh remaja itu atau misalnya kita di luar dari remaja itu? Oke, dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, teman-teman jangan dipendam ya. Setidaknya mencobalah untuk bersuara. Even kita tidak bakal tahu nanti hasilnya bakal ada perubahan ataupun tidak, atau bahkan perubahan itu sekecil itu sampai kita nggak lihat nantinya. Itu is okay banget. Yang penting itu kamu nggak pendam terus luapin ke dunia luar yang liar, atau kamu pendam terus luapin ke self harm dan sebagainya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Usahakan untuk tetap komunikasikan perasaan kalian. Entah kalau komunikasinya belum nyambung dengan orang tua, cobalah berbagai cara komunikasi. Karena sebenarnya ini bukan yang paling banyak berusaha di dalam keluarga, tapi yang mana yang paling bisa mengerti kamu, yang mana yang masih berjuang untuk membuat keluarganya menjadi lebih utuh lagi, menjadi lebih sehat lagi, dan bisa memberikan pengertian yang lebih dalam lagi ke sama anggota keluarga. Kalau dari aku gitu sih, Kak. Oke. Kalau Kalau dari aku sih, Kak, misalkan, ketika kamu fatherless bahwa aku mengatakan bahwa kamu itu kuat, kamu itu tangguh. Karena nggak semua orang bisa ngelewatin fase-fase di mana kamu berada. Dan ketika kamu fatherless, ya betul banget, komunikasikan, jangan takut untuk bersuara, jangan dipendam karena ketika kamu bersuara atau memberikan cerita kamu kepada orang lain, bisa jadi orang lain akan bisa memberikan solusi kamu atau hati kamu bisa menjadi tenang. Karena memang fatherless ini, Kak, tidak bisa kita kontrol, memang ini fatherless, hanya bisa kita hentikan di generasi-generasi selanjutnya. Jadi generasi-generasi sekarang ini usahakan, kita jangan membudidayakan atau mewariskan yang namanya fatherless, karena fatherless itu memang nggak enak, Kak. kalau kayak lagunya Itje, "Berhenti di Aku" ya? Ya, Iya, berhenti betul. di aku. Oke, jadi, putus mata rantai itu ketika misalnya nanti kita merencanakan kehidupan di masa depan, mungkin eee, baik kakak-kakak genre Iya. akan merencanakan, "Oh, saya mau pilih pasangan kalau misalnya Iya. laki-laki yang artinya bisa
menjalankan perannya sebagai ayah secara optimal di rumah Mmm, gitu ya. Dan kalau Kak Rizwan tentunya, bisa memerankan peran itu Iya, secara optimal juga. mengibaratkan iya. Betul. Nah, seperti apa sih edukasi yang bisa kita berikan kepada remaja di luar sana, terkait perencanaan keluarga dan, kalau Kakak-kakak genre sendiri apakah ada program tertentu yang dilakukan untuk mengedukasi hal-hal tersebut? oke ada banget. Jadi dari aku ya, Kak, Ya. jadi aku mempunyai program yang namanya Teen Voice atau Suara Remaja. Oke. Nah, di Suara Remaja itu aku mengandalkan yang namanya, media sosial Instagram dan salah satu aplikasi yang sering kita mendengarkan musik Mhm. yaitu yang namanya Spotify. Nah, di Instagram itu aku mengupload konten-konten video di mana konten-konten video ini berisi tentang isu-isu remaja tentang fatherless dan bahkan Gati juga, Kak. Mmm. Nah, dan saya menyalurkan ke Spotify sebagai podcast saya untuk bisa didengarkan kepada remaja-remaja. Karena Gen Z saat ini kebanyakan saya lihat itu, mendengarkan musik di Spotify ya, Kak. Jadi saya memanfaatkan, aplikasi itu sebagai salah satu wadah saya untuk membuat podcast. Dan di Instagram juga kenapa saya pilih Instagram, karena memang Gen Z dominasi itu, eee, me apa ya, memakai aplikasi di media sosial itu yang namanya Instagram atau IG. Nah, makanya saya mengambil kedua aplikasi itu. Nah, mengapa saya mengambil aplikasi itu, karena memang remaja-remaja saat ini kebanyakan, didominasi menggunakan aplikasi tersebut dan untuk menghentikan fatherless ini memang kita harus terjun juga ke remajanya, bukan hanya tentang, ke ayahnya saja, tetapi memang ke remajanya. Dari remaja memang kita sudah mempersiapkan kehidupan kita di masa depannya. Jadi, untuk secara garis besarnya itu kita harus berencana sih, Kak. Namanya saya Oke. generasi berencana, begitu. Oke, mantap, luar biasa. Nah, kalau apa ada program lain juga yang dijalankan? Ada Kak. Mmm. Jadi terkait di luar program dulu ya Kak, Oke. di luar program generasi berencana sebagai kita remaja, baik kalian masuk ke dalam forum genre ataupun picker atau di luar picker, seharusnya kalian bisa tetap menjadi pendengar yang baik ke sama Mmm. temannya. Entah itu temannya fatherless ataupun tidak, setidaknya kalian mencoba mendengarkan masalahnya. Supaya tidak ada hal karena aku lihat di TikTok banyak yang ada penyesalan di akhir karena ada sahabatnya yang tidak didengarkan terlebih dahulu. Dan untuk programku sendiri, terdapat program Teen Talk, Kak, di mana, Teen Talk ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ataupun edukasi serta, healing di dalam yang aku posting di dalam YouTube dan juga cuplikannya di reels Instagram. Dan follow up kontennya itu ada di Q&A Instagram, di mana aku tanya-tanya terlebih dahulu nih, kerisauannya apa akhir-akhir ini Mmm. remaja, termasuk fatherless, dan baru-baru ini kok teman-teman jangan lupa nonton ya di YouTube aku, Oke, boleh. eee, Oke. ada episode fatherless juga. Semoga, dengan up-nya konten tersebut bisa memberikan setidaknya pemahaman atau bisa memeluk teman-teman, even, empatinya dari layar ya teman-teman, tapi setidaknya, semoga ada rantai yang bisa menghubungkan kita, rantai emosional, Waduh, ya. asik. Ini ya, ada rantai yang bisa menghubungkan kita. Iya, Tidak tahu, siapa tahu rantainya bisa, membantu menyembuhkan iya, ya. Iya, betul banget. Coba Oke. Nah, kalau dari BKKBN sendiri, Kemenduk Bangga BKKBN sendiri, kan sudah ada juga program yang mendukung, terkait, peran ayah ya, dalam program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, dan teman-teman genre menguatkan lagi dari sisi remajanya. Jadi, walaupun di luar sana mungkin kita tidak bisa, mengendalikan sesuatu hal di luar dari kontrol kita, tapi setidaknya teman-teman genre teredukasi dan bisa menghadapi itu dengan lebih baik lagi. Dan kalau misalnya dari Gati, semoga dengan adanya program Gati dari Kemenduk Bangga BKKBN, ini akan semakin menguatkan lagi, meningkatkan lagi peran-peran ayah di dalam keluarga. Nah, mungkin, eee, apa pesan-pesan yang teman-teman ingin sampaikan ke teman-teman remaja yang sedang berjuang nih, tanpa kehadiran ayah mereka? Dan bagaimana mereka melihat atau merencanakan masa depan? oke dari Balkis dulu. Oke, dari Bagus. kalau dari pesan, teman-teman terkait
Program Kemenduk Bangga ya, ada Gati. Di situ kita lihat bahwa kalian itu tidak sendirian berjuang. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Kalau memang sudah terlalu numpuk, carilah pertolongan untuk didengarkan. Jangan menanggungnya sendirian karena kalian punya peran masing-masing dalam rumah tangga. Entah sebagai anak kalian butuh dipeluk, kalian butuh didengarkan, dan entah sebagai ayah atau calon ayah, kalian wajib bertanya terlebih dahulu ke diri kalian. Apakah kalian hanya siap menikah, bukan siap menjadi ayah? Dan kalau misalnya udah siap menikah, tapi tidak siap menjadi ayah, usahakan komunikasi dengan pasangan agar tidak terjadi bentrokan juga nih, sehingga terjadi perceraian. Dan juga kalau dari aku sendiri, teman-teman tetaplah berjuang survive di garis kalian masing-masing, dan jangan berlindung dari kata fatherless untuk melakukan hal-hal yang negatif. Betul. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman kalian dan cobalah hal-hal positif. Banyak kok hal positif yang bisa kita luangkan atau bisa kita, kerjakan untuk mengalihkan isu fatherless yang kita alami. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, kalau Rizwan sendiri Oke, gimana? kalau dari aku sih teman-teman, buat yang fatherless, aku mau mengatakan bahwa kamu itu kuat, kamu itu tangguh, dan kamu bisa sembuh dari luka yang kamu nggak pilih gitu. Jangan jadikan fatherless sebagai menentukan nasib kamu teman-teman. Aku tahu sih bagaimana rasanya tumbuh tanpa sosok figur seorang ayah, yang harusnya kita membutuhkan cinta dan kasih sayang dari sosok seorang ayah. Memang itu sangat sulit, tetapi ayolah jangan takut untuk bermimpi besar, karena bukan karena fatherless kamu gagal, tetapi jadikanlah sebagai fatherless sebagai wadah kamu untuk tumbuh lebih kuat dan tangguh dan lebih mandiri lagi. Dan aku pernah membaca sebuah kutipan yang ditulis Stephen Covey dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People, di mana salah satu kutipannya bermakna bahwa hidupmu yang kemarin tidak ditentukan hidupmu di masa depan, tetapi apa yang kamu lakukan hari ini akan berdampak ke depannya, begitu teman-teman. Oke, wah, hari ini obrolannya dalam sekali. Wow, Dan semoga remaja-remaja di luar sana yang mungkin mengalami, kondisi, fatherless ataupun yang nanti akan merencanakan kehidupan pernikahan, semoga betul-betul memikirkan, "Apakah saya sudah siap menjadi seorang ayah?" betul Begitu ya, banget. supaya dalam berkeluarga bisa menjalankan perannya dengan optimal. Baik, terima kasih Kakak-kakak genre untuk kehadirannya hari Terima ini di kasih kembali, podcast Kak. Karyawana, mungkin singkat tapi sangat bermakna. Semoga di episode selanjutnya bisa hadir lagi dengan topik yang lebih menarik lagi lainnya. Baik, terima kasih Sobat Kemenuk Bangga BKKBN Sulbar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Gen Rangers.